Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Rabu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mengalami kasih karunia Tuhan ini, kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya lewat firman Allah di pagi ini, kita semakin dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan dengan demikian Allah akan memilih kita untuk menjadi bagian dari keluarganya atau menjadi anggota keluarga Allah. Mari saudaraku, kita awali dengan doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami dari waktu ke waktu. Hadir-Mu memberikan kami kekuatan juga semangat di dalam memaknai kehidupan yang Engkau anugerahkan untuk selalu dikaryakan lewat bakti diri kami menjadi seperti yang Engkau inginkan. Karena itu ialah di sorga kami mohon urapi sekalian kami, agar dalam urapan sayang Tuhan kami selalu menjadi anak-anak yang setia kepadamu dan melakukan kehendak-Mu, agar hidup kami diberkati dan selalu diakui menjadi anggota keluarga Allah dari waktu kini sampai di waktu yang akan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab Esra 2 ayatnya yang ke-59 sampai 63. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Mela, Tel Harsa, Kerub, Adan, dan Imer. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda 652 orang. Dan dari antara kaum imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barzilai. Barzilai itu memperistri seorang anak perempuan Barzilai, orang Gilead itu. Dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan makan maha kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Saudaraku, tema renungan kita di Rabu pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, tak jelas asal usul dan tak ada dalam silsilah. Ya. Saudaraku, saya percaya sekali kekecewaan, mungkin juga sedih bahkan marah, ya, ketika di kemudian hari kita tidak tercatat sebagai anggota keluarga yang kita pahami kita lahir dari situ, kita datang dari keluarga itu, ya. Kenapa? Karena ketika kita tidak tercatat sebagai anggota keluarga atau dalam silsilah keluarga, maka otomatis hak-hak kita dalam keluarga itu hilang, ya. Sehingga kita tidak bisa melakukan apa yang menjadi hak kita, karena itu tadi, nama kita telah terhapus dalam silsilah keluarga, ya. Dan ini seringkali banyak membuat orang bereaksi, ya, dengan marah, ya, penuh kebencian, dendam, sehingga tidak sedikit orang yang mengkasuskan ini di peradilan, dalam proses peradilan,
untuk meminta haknya diakui sebagai anak atau sebagai anggota keluarga dari keluarga A atau B dan seterusnya. Ya, jadi persoalan ini sangat menarik Bapak Ibu untuk kita renungkan, apalagi kalau kita bawa dalam konteks spiritual, dalam konteks iman Kristen tentunya, ya. Apabila kita merasa kita ini adalah anggota keluarga Allah, karena sejak dari kandungan ibu kita adalah dikandung oleh seorang ibu yang Kristen, katakan demikian, sampai kemudian kita lahir dibaptis dan sampai di sini dan seterusnya dan seterusnya, maka besar harapan kita bahwa kita tetap disebut sebagai keluarga Allah di dalam Yesus Kristus, ya. Maka ketika kemudian di penghujung di peradilan Allah, katakan demikian, di sana nama kita tidak disebut sebagai keluarga Allah, ya. Maka mungkin kita akan bertanya, kenapa demikian, ya. Saya mau mengatakan saudaraku, ini bisa terjadi karena ada bahasa Alkitab yang mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Artinya kemungkinan besar di kemudian hari kita bukan orang yang dipilih. Artinya nama kita sudah tidak tercatat di daftar keluarga Allah. Dan ini sangat berbahaya sekali saudaraku. Kenapa? Karena kalau nama kita tidak ada dalam silsilah, dalam catatan keluarga Allah, itu berarti kita tidak akan masuk ke rumah Tuhan menikmati berkat Tuhan di sorga yang kekal. Nah, ini yang mau diangkat di dalam bacaan Alkitab kita tentang orang-orang yang ada di pembuangan Babylon tentunya. Ketika mereka kembali ke Yerusalem, ya, tanah leluhur mereka, ternyata ada beberapa orang dari mereka yang berharap besar tetap mendapatkan identitas keluarga Allah, keluarga Israel, katakan begitu, ya. Dengan harapan mereka layak untuk ada di bait Allah, ya, yang mereka sudah bangun, menikmati persekutuan dengan Allah, makan dan menikmati perjamuan kudus Allah. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Jelas sekali diuraikan dalam bacaan kita saudaraku, ya, bahwa ada kelompok orang yang tidak diakui. Nah, ternyata di perjalanan hidup masa lalu mereka sudah keluar dari garis turunan itu. Kawin mengawin dengan orang-orang yang tidak seiman, lalu kemudian di sana mereka kehilangan haknya sebagai keluarga Allah atau keluarga Israel. Nah, ini tentu baik sekali Bapak Ibu Saudaraku untuk kita renungkan, ya, supaya kita mulai mengenali diri kita. Apakah sampai saat ini betul-betul iman Kristen itu, pengakuan kita akan Allah di dalam Yesus tetap ada di hidup kita, supaya ketika satu kelak nanti kita berhadapan dengan Allah dalam peradilan Allah, di situ Tuhan akan menyebut kita sebagai anggota keluarganya. Karena ada firman juga yang berkata, jika engkau tolak aku di hadapan sesama manusia, maka di hadapan Bapakku, aku juga akan menolak engkau. Dan penolakan Allah terhadap manusia saudaraku, itu bisa terjadi dalam banyak hal. Contoh misalkan, terlalu kuat kita pahami kita ini keluarga Allah. Karena apa? Karena di KTP kita Kristen, ya, dan kita masih menyebut agama kita Kristen, ya, artinya percaya kepada Yesus. Tapi kita tidak membuktikan kekristenan itu. Jadi Kristen itu hanya tercatat atau tertulis di KTP, ya.
Manusia akan mengakui kita Kristen, tapi Allah belum tentu. Karena bagi Allah, Kristen itu bukan apa yang tertulis, tapi apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menunjukkan buah-buah dari kekristenan itu. Setia beribadah, ya. Tidak sedikit orang yang kemudian ibadah musiman, ya. Kalau Paskah ibadah, ya. Kalau perjamuan Jumat Agung ibadah. Kalau Natal ibadah, tapi untuk ibadah-ibadah yang lain, ya, kemungkinan besar bahkan mungkin sama sekali tidak ada. Dia tidak hadir di sana. Nah, bagaimana mungkin kemudian Allah mengatakan, "Iya, engkau anakku, karena engkau datang waktu Paskah, engkau datang waktu Jumat Agung." Sebentar lagi kita Jumat Agung, sebentar lagi kita Paskah. Engkau datang waktu Natal. Itu sudah cukup bagiku. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Allah mau kalau kita menyebut kita ini keluarga Allah dan kita tidak terhapus dari silsilah Allah. Allah mau dari A sampai Z, katakan begitu kalau huruf yang kita lafalkan, ya. Kita kalau dalam iman kita dari alfa sampai omega, dia mau kita tetap Kristen yang sesungguhnya. Ya, bukan hanya menyatakan aku beriman, tapi dibuktikan itu dalam seluruh realitas hidup kita. Yakobus pasal 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan bagaikan mati. Bagian lain yang mengatakan bukan orang yang berteriak Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tetapi yang melakukan. Jadi ini baik saudaraku, seringkali kita terlalu bangga dengan kekristenan kita. Hanya karena tertulis dalam KTP kita, kita Kristen, dan kemudian orang tua kita Kristen, dan memang kita agama Kristen, ya, yang yakin bahwa kita akan masuk surga. Tapi kita mengabaikan hal-hal ritual, hal-hal peribadahan yang diinginkan oleh Allah. Atau kita tidak menjadi pribadi yang punya bela rasa, katakan demikian, punya kasih hati nurani, ya. Bagaimana mungkin kemudian Allah mengatakan engkau adalah anakku? Mungkin itu yang dipakai dalam bahasa Alkitab untuk kemudian menyadarkan kita, yaitu banyak yang dipanggil, ya, termasuk orang-orang yang sebut dirinya Kristen hanya karena tertulis di KTP dia Kristen. Tapi sedikit yang terpilih. Jadi kalau cuma tertulis di situ tetapi tidak melakukan peribadahan dengan baik, ya, kita tidak menjadi orang-orang yang dipilih, hanya dipanggil saja. Ini sangat menyedihkan sekali kalau itu terjadi, saudaraku, ya. Ibarat kata seorang anak dipanggil, ya, setelah dia mengikuti tes di sebuah perusahaan, katakan demikian, untuk mendapatkan pekerjaan, ya. Lalu kemudian dipanggil oleh pihak perusahaan bersama dengan peserta tes yang lain untuk mendengarkan pengumuman, ya dipanggil. Tapi begitu dibacakan pengumuman, namanya tidak tertulis, dia akan pulang dengan kecewa. Karena dia cuma dipanggil tapi tidak dipilih. Bisa kita bayangkan, saudaraku, kalau di peradilan Allah nanti semua kita dipanggil, begitu nama kita disebutkan, nama kita tidak tertulis di situ, pasti kita akan sedih. Jadi baik sekali, saudaraku, tema renungan kita di sini tak jelas asal usul dan tak ada dalam silsilah, supaya kita mulai memperjelas asal usul kita, ya. Bahwa kita ini orang Nasrani, orang Kristen yang percaya kepada Yesus, dan kita perjelas itu, saudaraku, seperti yang kita katakan, bahwa orang Kristen itu ke gereja, ya, berbuat baik, tidak sombong, tidak tinggi hati, tidak iri dengki, tidak pendendam, tidak suka menfitnah. Kita buktikan supaya silsilah itu betul tidak pernah putus dari kita, ya. Jadi mari saudaraku, situasi hidup di masa-masa pandemi ini kerap kali merayu kita, membujuk kita untuk meninggalkan kekristenan. Dalam artian
Kalau kita tidak menghalalkan segala cara, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini, ya. Sehingga walaupun kita harus menyakiti orang, yang penting kita mendapatkan sesuatu, ya. Padahal pada kenyataannya apapun yang kita dapatkan itu, saudaraku, bukan jawaban bahwa kita sudah terbebas dari corona lah, kita sudah terbebas dari derita, tidak. Karena konsekuensi hidup, ya seperti yang saya sampaikan dalam renungan-renungan sebelumnya, itulah kenyataannya bahwa sepanjang kaki melangkah menapaki kehidupan di dunia ini, kita tidak akan pernah terbebas dari derita bahkan kematian. Hadapi semua itu dengan iman, dengan tidak berusaha untuk lari dari kenyataan yang ada, supaya ketika kita setia kepada Tuhan, nama kita tidak dihapus dalam silsilah. Kita tetap menjadi keluarga Allah. Ya, jadi mari saudaraku, kita semangati diri kita betul-betul, kita bangun iman kita di waktu kini sampai akan datang untuk menjadi pembuktian kalau kita ini adalah keluarga Allah yang berkarya untuk Allah, mempermuliakan nama Allah, dan Allah pun akan memberkati kita, dan berkat Allah itu membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Tuhan memberkati firman-Nya, amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah berikan pengertian kepada kami bahwa kami memang adalah keluarga Allah. Itu tercatat di dalam KTP kami, bahkan kami sadar betul kami datang dari keluarga Kristen dan memang kami orang Kristen. Namun Tuhan, kami mohon berikan kami hikmat untuk benar-benar menunjukkan kekristenan kami tidak hanya sebutan dan tertulis saja, tapi juga menjadi sebuah realitas nyata dalam hidup kami, lewat perilaku hidup kami, perbuatan kami, sehingga dengan apa yang Tuhan lihat, kesungguhan kami untuk menyatakan nilai iman dari kekristenan, maka kami benar-benar menjadi keluarga Allah sekarang dan selama-lamanya. Tolong kami Tuhan, karena Engkau yang mampu untuk melakukan semuanya. Biarkan kami mengandalkan Engkau dalam hidup ini, agar kami tidak pernah kehilangan semangat untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami siap melangkah hari ini dalam keyakinan Tuhan beserta dengan kami tidak takut dan gentar, karena kami tahu dalam Tuhan kami mengalami kenyamanan, kebahagiaan, dan kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.